Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi pada hari ini, silakan. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang dari audien, terutama dari mahasiswa baru di kampus itu dari Kalimantan Timur. Saya akan bacakan dua dulu Pak, ya, dua pertanyaan yang itu bisa langsung dijawab. Setelahnya sambil menunggu ada beberapa pertanyaan yang sedang proses dikirim. Yang pertama ada dari Fernandes, ya, dari program studi PVO, ya, pendidikan nanti Pak, program studi pendidikan teknik otomotif, terkait dengan konflik horizontal, ya, yang saat ini memang kita sering mendengar bahwa ada pernyataan-pernyataan baik di media massa maupun di kalangan masyarakat terkait dengan konflik horizontal. Nah, kemudian bagaimana dan tentunya bagaimana peran siswa dalam menangani konflik tersebut. Itu dari Fernandes. Dan yang kedua yaitu ada dari saudara Ferdi Ronaldi dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Izin bertanya bahwa negara Indonesia mempunyai ideologi Pancasila. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana dan siapa yang paling berperan penting, ya, dalam mewujudkan mewujudkan ideologi Pancasila, serta siapa penggagas pertama dari ideologi Pancasila tersebut. Barangkali ini akan menjadi satu tonggak sejarah, mungkin mereka bisa mengenal terkait dengan perkembangan sampai dengan saat ini. Begitu bahwa dua pertanyaan yang saya kira cukup baik, ya, sangat baik bagi untuk adik-adik bisa diperdengarkan untuk penjelasan dari Bapak Ikram. Untuk setelahnya nanti masih ada 3 penanya. Bersilakan Mbak. Maaf Pak, tadi suaranya agak menggema. Tadi yang pertama tentang konflik horizontal, ya, betul ya? Betul. Konflik horizontal, kemudian terkait dengan peran mahasiswa dalam menanggapi dari peran. Oh ya, saya ulangi lagi, peran mahasiswa dalam penanganan konflik horizontal, betul Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi begini adik-adik, betul sekali, salah satu kerawanan dari negara kita adalah terjadinya konflik horizontal. Jadi pengetahuan horizontal itu biasanya adalah dalam bentuk permasalahan masyarakat, ya. Masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat, kemudian juga antar masyarakat yang berbagai macam latar suku, kemudian juga agama dan sebagainya. Kita punya momen terburuk juga masalah konflik horizontal adalah kejadian di Ambon pada tahun 2000. Saat itu adalah konflik antara masyarakat, tapi sudah dimasukkan filosofi paham-paham agama di situ. Jadi seakan-akan menjadi konflik antara agama Kristen dan agama Nasrani saat itu. Nah, memang betul sekali konflik horizontal itu tidak bisa terjadi apabila background masyarakatnya, basic masyarakat sudah paham akan Pancasila secara hakiki gitu loh. Nah, jadi memang mahasiswa ini adik-adik sebagai generasi muda sangat peran penting di situ, ya. Untuk sebagai contoh, misalnya di daerah kita ini sangat rawan, terutama kesukuan, ya. Mungkin ada beberapa daerah antara suku, mungkin suku Dayak ataupun suku Madura dan sebagainya. Tetapi apabila kita lihat kronologis belakang-belakangnya juga, kita lihat apa sih yang mengakar itu semua, itu tidak jauh dari masalah konflik kepentingan antara mungkin beberapa orang saja di situ. Nah, yang mudah dihasut melalui berbagai macam media, media sosial ataupun media yang lainnya, sehingga mudah terpengaruh dan akhirnya terpiculah konflik horizontal ini. Jadi peran adik mahasiswa yang penting adalah perlu dipahami bahwa kita sebagai mahasiswa adik-adik harus bisa berpikir secara komprehensif, ya. Berpikir secara komprehensif itu artinya melihat suatu informasi itu tidak hanya dari satu sisi aja, lihat secara multidimensional gitu loh, ya.
Kemudian juga adik-adik juga jangan mudah terpancing provokasi. Nah ini kadang-kadang mahasiswa masih muda-muda nih kan muda nih. Wah kita ini nggak bener nih, kita ini, jangan mudah terpancing provokasi. Nah itulah makanya kenapa adik-adik di mahasiswa ini mungkin di sana punya lembaga ataupun punya badan eksekutif mahasiswa juga apa itu adalah itu memang bagus sekali apabila bisa meredam masalah-masalah seperti tadi itu horizontal dan sebagainya itu ya. Tapi intinya konflik horizontal ini ya kita bisa redam asalkan tadi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, NKRI ya, Pancasila itu semua mengajarkan tentang toleransi, tentang kita memahami bahwa berbagai macam suku, agama, ras ini itu adalah bukan suatu perpecahan, melainkan adalah suatu faktor yang memperoleh bangsa kita. Sehingga walaupun kita berbeda macam suku, bangsa, berbagai macam beda ras, apa semua itu, kita tidak merasa asing dengan saudara-saudara kita gitu loh. Nah mungkin nanti adik-adik punya kesempatan kalau ada keluar negeri gitu ya, misalnya ada tugas kayak mungkin tugas di negara lain, itu akan merasa itu walaupun kita nih orang Kalimantan ketemu sama orang Aceh, pas ketemu wah sama-sama Indonesia, itu pasti merasa bersaudara juga itu, karena itulah timbulnya kesamaan itu sebagai Indonesia. Nah itu memang kita perlu pahami. Tapi kalau pesan saya tentang masalah horizontal ini ya, yang pertama jangan mudah terpengaruh oleh provokasi yang ada. Kemudian kita harus bisa berpikir secara komprehensif, secara multidimensional dalam melihat berbagai permasalahan yang ada, sehingga kita dalam melihat suatu permasalahan di masyarakat pun peka gitu loh ya. Dan sebetulnya Pancasila sudah mengajarkan suatu poin yang penting dalam problem solving, itu adalah musyawarah dan mufakat, musyawarah dalam mencapai mufakat. Nah itu udah ada di Pancasila diajarkan, tetapi ya bangsa kita ini lupa kadang-kadang. Jadi ketika ada masalah, wah kita harus ini, akhirnya ujung-ujungnya selalu timbulnya konflik, ya konflik kekerasan. Padahal tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan kekerasan. Tidak semua masalah itu harus menjadi konflik itu loh maksud saya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat ada permasalahan di mungkin tempat tinggal kita ataupun tentang masalah horizontal ini, apabila kita bisa mengutamakan nilai-nilai Pancasila itu, kita musyawarah dalam mencapai mufakat, ya mudah-mudahan insya Allah itu tidak akan terjadi konflik horizontal. Tetapi apabila semua pihak-pihak terkait bisa duduk bersama kemudian berpikiran dingin, ya berarti itulah nanti yang bisa memecahkan masalah sehingga tidak timbulnya konflik horizontal. Jadi garis bawah yang saya perlu tekankan adalah konflik horizontal itu tidak akan terjadi apabila setiap aspek-aspek masyarakatnya di daerah tersebut memahami Bhinneka Tunggal Ika gitu, memahami keberagaman, memahami masalah toleransi gitu loh, ya. Kemudian juga para pemimpin-pemimpin di daerah tersebut bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Kemudian tidak memaksakan kehendaknya, tidak akan terjadi, ya. Jadi memang adik-adik di sini harus membangun tata cara politik yang mulai baik ke depannya itu.